Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat brother ya, untuk Bitcoin dia kembali lagi naik di area 109 ribuan setelah sempat koreksi kalau nggak salah sampai di area 108 ribuan ya bro ya. Terus kalau kita lihat juga untuk kinerja daripada altcoin, terutama kita mantau untuk Ethereum dulu. Nah kalau kita lihat untuk Ethereum, dia berada di kisaran harga 2.636 dolaran ya bro ya. Terus lanjut ke altcoin. Kalau kita berbicara tentang altcoin, mayoritas sih masih didominasi dengan warna hijau royo-royo gitu kan. Meskipun ya yang merah merona-rona dan meronta-ronta itu banyak bro. Nah kali ini ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua, yaitu tentang Picoin ya teman-teman, dimana Picoin kali ini dia mengalami penurunan hari ini sekitar 4,06 persenan, 4% lah ya. Terus price-nya di area 0,7457. Untuk circulating supply coba kita cek bareng-bareng ya. Circulating supply ya di area 7,24 billion, market cap di area 5,4 billion. Oke, di sini ada beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui bro. Ya, untuk hal ini kita cukup waspada dan hati-hati aja gitu kan, siapkan mental aja. Tapi kalau kalian memang masih bullish gitu kan, masih worth it terhadap Picoin, kalian bisa DCI nantinya. Nah, jadi di sini bro ada kekhawatiran jatuhnya harga jaringan Pi meningkat. Jadi kekhawatiran nih, komunitas ini khawatir gitu kan. Bagaimana nanti kalau harga Picoin itu semakin glosor gitu bro. Jadi investor itu menyetorkan sekitar 2 juta token. 2 juta token ini banyak juga bro ya, bukan main-main nih. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bro, harga daripada Pi Network masih berada di bawah tekanan yang kuat. Jadi pada tanggal 26 Mei kemarin, bahkan saat Bitcoin kembali bergerak di atas 110.000 US dollar, token tersebut diperdagangkan pada harga 7752, turun lebih dari 53% ya bro ya, dari level tertinggi bulan ini, menjadikannya salah satu koin utama dengan kinerja terburuk. Oke ya. Jadi kalau ada bad news tentunya di sini juga akan ada yang namanya good news gitu bro. Jadi kita bahas keduanya. Kalau ada good news kita bahas, bad news juga kita bahas biar balance gitu ya. Nah, coba kita lihat bro di sini, kalau kita lihat bersama-sama ya, ini prediksi kita bareng-bareng kan belum saya ubah juga bro, masih sama ya. Dengan garis Fibonacci retracement di area 0,681, dia udah kejebol kali ini ngecoba ngejebol kembali ya bro ya. Meskipun ada satu candle bullish, cuman kalau dia mau recover dulu ya, karena ini trennya saya kira masih kuat untuk turun gitu kan. Jika dia mau retrace dulu mungkin bisa sampai di kisaran harga sini bro. Ya, retrace-nya mungkin bisa sampai di kisaran harga 7612. Kalau dia mau retrace loh, ini time frame 4 jam. Kalau dia mau retrace sebelum meneruskan ke penurunannya. Jadi saya masih apa ya, masih DCI juga untuk Pi Network sebenarnya. Saya ambil posisi itu di kisaran harga sini bro. Jaring saya di area 67, sama satu lagi di kisaran harga sini ya. Di kisaran harga ini ya bro ya, sekitar 59 atau sampai di area ini bro, di area 57-an. Nah, saya DCI di area tersebut. Untuk melihat ya, semisal Picoin itu turunnya lebih kuat lagi ya, maka dia berpotensi nih bro ya sampai di area zona 1618, yaitu di area 0,53 sampai di price harga dia di area 0,4. Itu adalah harga terendah daripada Picoin. Semisal dia mau menyentuh di zona 2618 ya, berarti dia akan berada di kisaran harga 0,3an bro ya. 0,3 ini berarti dia ngambil sidonya di sini ya, kisaran sini bro ya, sekitar inilah ya. Oke, di sini gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi area ini cukup kuat sebenarnya ya, area 1618.
Sorry, 1618 ya bener ya. Ini cukup kuat untuk nahan daripada Picoin. Ini juga cukup kuat sih sebenarnya bro ya. Tapi yang paling dominasi kuat itu di area sini, di area kepala 55 atau di kisaran harga kepala 48an. Ini cukup kuat untuk menopang Picoin biar nggak dropping. Nah kalau kalian ingin DCI ya area yang saya sebutkan tadi bro, kalian bisa open jaring di situ. Meskipun terjadi kekhawatiran yang cukup tinggi. Nah, terus kita kembali lagi ke sini, bro. Jadi CoinPy ini beresiko gitu kan mengalami penurunan besar karena apa? Investor memindahkan 2 juta token ke bursa. Nah, kalau ada pemindahan token dari bukan dari cek dari wallet ke bursa, berarti di sini akan ada indikasi penjualan. Analis teknis harga jaringan Pi menunjukkan penurunan lebih dalam. Terus kalau kita lihat koin tersebut telah bergerak di bawah sisi bawah bagian bendera dari pola ini. Oleh karena itu, ada resiko koin tersebut akan turun ke area 65 seperti yang kita prediksikan di awal tadi ya, jaring pertama kita bro di area 65. Titik terendah pada 17 Mei. Penurunan di bawah level tersebut akan mengarah ke penurunan di area 55. Sama ya prediksi kita bro ya. Area DCI kita itu turun dari 30% bro di bawah level saat ini. Nah, jadi memang ada 2 area yang cukup krusial. Nah, ya kan? Ya, itu tadi bro, area-area DCI yang bisa kalian gunain untuk tambah muatan semisal kalian masih bullish gitu dengan kinerjanya Picoin. Oke. Harga koin Pi bisa anjlok karena arus masuk bursa meningkat bro. Jadi gini ya, contoh sederhananya, semisal saya punya token Pi 2 juta gitu kan, terus saya kirim ke bursa, ya otomatis saya akan ngejual token tersebut ya, kecuali nih saya narik dari bursa 2 juta token Pi, saya pindah ke wallet saya gitu bro, berarti saya akan ngehold dalam ya waktu tertentu gitu kan, mungkin jangka panjang, jangka menengah seperti itu. Makanya di setiap video saya bro, saya menekankan nanti kalau semisal nih Picoin nyentuh harga sekian, taking profit dulu 30%, 20% gitu kan. Bukan hanya di Picoin tapi secara keseluruhan ya altcoin yang kita bahas seperti itu bro, semi scalping lah. Nah, jadi arus masuk bersih ke Bitget adalah 712 ribuan dan di Pionex itu ada sekitar 2 ribuan. Hanya di Max dan Gate.io yang memiliki arus keluar bersih dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan total arus masuk ke bursa mencapai lebih dari 2 juta bro ya. Gila ngeri ya. Terus di sini bro, menurut kalian gimana? Kalian masih mau nge-hold Picoin atau enggak? Nah, kalau kalian bertanya pendapat saya gitu bro, saya masih nge-hold Picoin, saya masih nge-hold karena saya masih berharap gitu kan, Picoin itu bisa masuk ke platformnya Binance gitu ya. Jadi walaupun harganya turun biarin lah ya kan, udah pasang jaring juga gitu, saya udah pasang jaring, kalau kena ya nanti dia bisa rebound dikit, kita bisa scalping sedikit, nanti turun pasang jaring lagi gitu bro. Karena setiap area supply and demand gitu kan, kalau supply itu mengindikasikan ketika pergerakan pola itu menyentuh area supply pasti akan ada retrace, koreksi gitu bro ya. Tapi begitu pula kebalikannya, saat pergerakan turun itu menyentuh di area demand, di situ pasti akan ada sedikit rebound. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan untuk menjual terlebih dahulu. Nanti kalau dia turun lagi ya kita bisa serok lagi di bawah karena kita juga mengacu pada pola uptrend or downtrend gitu ya. Kalau kita lihat pola dari Picoin bro, itu polanya masih downtrend gitu. Untuk saat ini memang beberapa hari ini konsolidasi ya, kita lihat saja momentumnya. Kalaupun ada announcement yang cukup bagus, mungkin harganya bisa breakout kembali bro ya. Targetnya di area kepala 16 sampai di area $2 gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam